Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bertambah 1 tahun, berlalu 1 tahun, berarti akan melangkah lebih dekat kepada kematian. Sebenarnya bukan berapa usia kita, tapi apa isi usia kita. Isinya apa? Dan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, di hari kiamat tidak akan tergeser kaki seorang sambil ditanya oleh Allah 4 pertanyaan. Berarti kita akan menghadapi 7 pertanyaan. 3 di kuburan, menghadap munkar nakir, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Yang tersisa 4 nanti di hari kiamat, sebelum dimulai hisab, sebelum tergeser kaki kita ke surga maupun ke neraka, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 pertanyaan. Yang pertama, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 4. Tidak akan tergeser kaki seorang di hari kiamat sambil ditanya oleh Allah SWT 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Umurnya apa yang kamu lakukan? Allah tidak akan tanya berapa usiamu, tapi apa yang kamu isi dalam usiamu. 60, 70, 100 tahun, kurang, lebih. Allah tidak berdulikan berapa usia kita. Bahkan banyak para sahabat ketika ditanya usiamu berapa, dia menjawab usia saya 10 tahun. Padahal sudah tua, sudah di atas 50, ada yang di atas 40. Tapi kenapa begitu ditanya soal umurnya dia menjawab 10 tahun? Ternyata mereka menghitungkan usia yang sebenarnya adalah usia yang terisi taat. Masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, mereka menganggap itu semua usianya sia-sia. Berarti kalau ada orang muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah. Tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertaubat? Banyak orang berkata, saya malu. Atau dia merasa ada bisikan di hatinya. Buat apa lo salat? Ngapain? Perilaku kamu aja tidak benar. Sama orang tua aja tidak benar. Dosamu tidak pernah henti-henti. Percuma salat, tidak usah. Itu ingat bisikan syaitan.
Karena setan ingin semuanya sekali-kali rusak. Kalau berbakti baik belum sempurna, masih banyak dosa maksiat, banyak kerusakan yang lain, tapi masih terjaga salatnya, ada harapan diampuni dosanya. Jangan sampai syaitan berhasil menggoda kita sekalian tidak salat. Oh, sudah hancur, sudah rusak yang lain, ditambah lagi parah, tinggalkan salat. Atau ada orang taubat, selama dia tidak salat, lancar, beres, aman, tidak ada apa-apa. Begitu dia taubat, dia merasa sedih, menyesal, dia mulai menjaga salatnya. Hilang motornya, kehilangan kerjaannya, diuji sama Allah SWT dalam rumah tangganya. Setan datang, coba kamu aja dulu biasa-biasa aja, tidak pernah ada ujian. Begitu anda mulai salat, ada ujian. Ngapain? Udah berhenti aja salat, nanti kembali beres. Berhenti salat. Pas begitu dia keluar masih kehilangan motor. Ya Allah, gimana? Saya selama ini tidak pernah salat, tidak pernah hilang motor. Begitu saya mulai salat, malah hilang motor saya. Datangnya setan di situ. Coba kalau kamu tidak salat, tidak bakal hilang motornya. Akhirnya dia merasa nyesal, dia berhenti. Berarti niatnya bukan taubat. Niatnya salat, ya Allah mohon aku salat tapi Allah jaga motor aku ya. Itu niatnya. Bukan salat karena Allah, tapi salatnya karena terjaga motornya. Itu beda niat. Berarti ketika kita berlaku ibadah, melakukan sesuatu ibadah, tapi ada ujian yang masuk, jangan anda salahkan ibadahnya, tapi salahkan niatmu. Ada apa dalam niatmu? Pasti ada salah niat. Dan itu inti daripada umur kita. Allah berikan 60 tahun. Kemarin saya hitungkan, kalau standar umur umatku kata Rasulullah kan 60 sampai 70. Itu kira-kira kurang lebih. Ada yang lebih tua, lebih panjang usianya, ada yang lebih muda. Tapi standar kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Standar umur umatku antara 60 sampai 70. Ada yang melebihi dari itu, tapi sedikit sekali dibanding yang lebih muda. Saya kemarin hitungkan 60. Apa yang kita lakukan di dalam usia 60 tahun. Dari lahir sampai balik. Sampai tahun berapa? 15? Kita sepakat 15? 15 tahun. Berarti sebelum balik belum taklif. Sebelum balik belum taklif. Haji boleh tapi tidak wajib, karena syarat haji harus balik. Syaratnya harus balik, walaupun diperintahkan, dibiasakan untuk melaksanakan salat. Tapi anggaplah bedun taklif, belum ada taklif, belum ada kewajiban, berarti 15 tahun itu sia-sia. Dipotonglah dari 60, berapa sisa? 45. Tidur sehari berapa jam? 8? Boleh kita sepakati angka 8? Ya, kita bicara standar. Katanya menurut kesehatan, tidur yang normal dan pas dan cukup adalah 8 jam. Anggaplah 8 jam tidur. Ada yang tidur 12 jam. Ada yang tidur bangun, salat tidur bangun, salat tidur bangun. Saya hitungkan 8 jam. 8 jam dalam sehari berapa kalau dibagi? Dalam sehari. Sehari berapa jam? 24 jam. 8 bagiannya berapa jadinya? Sepertiga. Sepertiga sehari tidur. Sepertiga 60 tahun berapa? 20. 20 tahun ngapain? Tidur. 20 tahun cuman kerjaannya tidur. Mulai dari 8 jam. Coba, memang terlihat angkanya tidak terlalu besar. Tapi kalau dihitung dalam usia 60 tahun, 20 tahun tidur. Ditambah 15 belum taklif, jadi 35. Tersisa berapa dari 60? 25. Cari nafkah dan rezeki.
Kerjaan, standar kerja, jam kerja berapa jam? 8. Berarti 60 tahun berapa jam? Berapa tahun kita kerja? 20 tahun. 20 tahun cari menjadi kaya. Tapi 20 tahun masih stres. Tak jadi kaya-kaya. Masih bermasalah. Ditambah habis 20 tahun pensiun, tambah hutang. Belum lagi hutang sana sini. Tadi berapa yang tersisa? 25 kan? Berarti yang tersisa berapa? Saya belum bicara ibadah Bapak Ibu. 20 tahun tidur, 20 tahun cari dunia, 15 tahun masih belum taklif, tersisa 5 tahun. Saya hitung dalam 60 tahun, bagi orang yang rutin menjaga salat 5 waktu, tahu enggak hasil hitungan saya dapat berapa? Anda jaga salat selama 60 tahun, itu menghasilkan ibadah cuma 2 tahun 7 bulan. Total salatmu dalam 60 tahun 2 tahun 7 bulan. Karena salat 5 waktu berapa? Tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Saya bicara yang wajib. Bagaimana saya hitung kalau ada orang yang tidak salat sama sekali? Na'udzubillah, sudah habis sia-sia umurnya kalau tidak salat sama sekali. Makanya kembali lagi jamaah sekalian, umur bukan berapa usianya, tapi apa isinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ni'mal abdus salih man tala umur wa hasun amalu. Sebaik-baik hamba yang salih, yang panjang usianya, tapi baik amalannya. Yang kedua, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, wa an syababihi fima ablah. Usia mudahmu, apa yang kamu berjuangkan? Apa yang kamu lakukan? Pertanyaan saya kepada jamaah, usia muda apakah bukan usia dari umur? Bukan sesuatu dari umur? Usia muda bukan sebagian dari umur? Dari total umur? Bukan. Dari total umur. Tapi kenapa Allah bertanya soal umur secara total dan ditanya lagi soal usia mudahmu? Kenapa? Padahal kan sudah cukup Allah tanya tentang umurmu, ditanya lagi tentang usia mudamu. Kenapa 2 kali ditanya? Allah tidak mencukupi dengan pertanyaan umur, total umur kita, tapi Allah menambahkan lagi, itu menjadi beban bagi seorang pemuda. Allah bukan akan tanya total usia umurmu, tapi akan Allah tambah lagi pertanyaannya, apa yang kamu lakukan di usia mudahmu? Usia muda itu sangat, menurut saya sangat sensitif. Anak muda yang taat, istiqomah di sisi Allah lebih baik daripada yang tua yang taat. Makanya Allah berikan kemuliaan. Bahkan salah satu hadis yang sahih, di hari kiamat semua di bawah matahari, cuma 7 golongan yang di bawah naungan Allah. Di antaranya wasyabun nasha'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang menjaga diri dalam bertaat kepada Allah. Dia dapat keistimewaan di hari kiamat bersama pemimpin yang adil, bersama seorang laki-laki yang tergantung dengan masjid berapapun usianya, ditambah lagi seorang pemuda yang bisa menjaga diri dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an ilmihi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Pertanyaan yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah, hartamu dari mana dan ke mana? Bahaya ini. Kadang-kadang ada orang sumber dananya halal, tapi pengeluarannya bebas, semuanya boleh. Itu bertanggung jawabannya. Akan ditanya oleh Allah, dari mana dan
Kemana? Allah sudah kasihkan. Itu dari mana datang? Anda harus memberi jawaban yang benar. Dan kemana Anda infakkan? Dan ingat, halaluha hisab wa haramuha azab. Harta yang halal bakal dihisab. Sekarang banyak orang salah faham. Orang fikir kalau ada harta yang haram akan dihisab oleh Allah. Tidak. Yang dihisab bukan yang haram, tapi yang halal. Dari mana dan ke mana? Terus yang haram gimana? Ngapain? Diazab. Anda sudah tahu itu haram, tapi Anda lakukan, Allah tak perlu tanya lagi kenapa Anda lakukan. Allah pergi langsung diazab. Na'udzubillah min zalik. Yang terakhir, yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah akan tanya terhadap ilmumu, apa yang kamu lakukan. Jadi jemaah sekalian, intinya bukan berapa banyak ilmumu, tapi berapa yang Anda amalkan. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak belajar. Belajar dan amalkan. Walaupun Anda belajar cuman sedikit, itu jauh lebih baik daripada Anda banyak belajar tapi tidak sempat mengamalkan. Belajar, amal. Belajar, amal. Dan ilmu yang bermanfaat yang diikuti dengan amalun salih. Ada orang Masya Allah semangat, ke sana belajar, sana belajar, sana belajar, tapi tidak pernah mengamalkan. Dikasih amalan zikir, wirid, tidak diamalkan. Ditambah lagi amalan yang kedua, tidak diamalkan. Akhirnya terbeban, banyak amalan belum ditunaikan. Itu menjadi beban. Nanti di hari kiamat, Allah akan tanya, sudah berapa lama kamu belajar? Sudah berapa banyak ilmumu? Apa yang kamu amalkan? Oleh karena itu jemaah sekalian, tolong jaga. Boleh Anda belajar, tapi Anda amalkan. Kalau ada orang berkata, daripada saya salah, ya udah enggak usah belajar. Oh, bahaya lagi. Ada orang berkata, daripada saya perlumpun dan bisa mengamalkan, mendingan saya enggak usah banyak belajar. Udahlah, biar saya tunaikan dulu yang sudah saya belajari. Tidak. Tetap Anda belajar dan mengamalkan sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Walaupun Anda belum tunaikan seluruh amalannya, tidak apa-apa, tapi Anda sudah ada niat, Anda sudah ikhtiar, Anda sudah tunjukkan yang terbaik, tapi kemampuannya memang sampai segini, kemampuannya memang terbatas, tidak apa-apa. Allah melihat Anda sudah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang Anda belajari.